lunas hutang piutannya, maslahat dunia dan akhirat. Ya, yang nggak jawab salamnya Habib doain suaminya kawin lagi. Ayo, yang belum nikah jodohnya susah, mau ya. Yang jawabnya salamnya Habib, insya Allah mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Kira-kira kok pada lemes nih, ngantuk apa lapar? Panitia udah nyiapin nasi kebuli, nggak tahu cukup apa kagak. Yang hadir satu kampung desa Mekarjaya, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, tukang nasi goreng banyak, masih tukang bakso masih banyak tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru umat Islam kompak bersatu ya, dengan acara-acara seperti ini. Acara seperti ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Benar, betul. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa adim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi masyaallah la yasuqul hara illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para cucu Nabi, dzurriyyatun Nabi, ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para habaib yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita muliakan. Mereka adalah pengaman bagi buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit pengaman bagi langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hadirnya mereka semuanya di tempat ini, di kampung ini, insya Allah kampung ini semakin berkah. Insya Allah musibah, bala, bencana, malapetaka Allah angkat semuanya. Dengan hadirnya dzurriyyatun nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin cinta sama mereka. Mudah-mudahan kita semakin sayang sama mereka. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti langkah-langkah mereka dalam mengikuti langkahnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh masyarakat, para asatid, para alimil ulama, para tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah dengan kehadiran mereka semuanya membawa rahmat buat kita semuanya. Insya Allah dengan kehadiran mereka semuanya menjadi penyejuk di acara ini. Insya Allah dengan hadirnya mereka semuanya menambah keberkahan acara pada malam hari ini, amin ya rabbal.
Demikian juga dengan aparatur pemerintah, baik RT, RW, lurah, kepala desa, camat, dan lain sebagainya yang mendukung acara-acara ini, dari polisinya, dari TNI-nya, dari aparat-aparat semuanya, mudah-mudahan mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita semuanya, hadirin dan hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, pejuang-pejuang agama Allah, sebagai khalifah-khalifah Rasulullah, penerus perjuangan tali estafet Rasulullah SAW, dengan hadirnya antum semuanya, insya Allah menambah acara ini semakin berkah, menambah acara ini semakin istimewa, menambah acara ini semakin mendapatkan karunia, rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan, selalu kita sampaikan, selalu kita utarakan lewat lisan kita, lewat bibir kita, kalimat Allah Azza wa Jalla sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Alangkah indahnya kita menjadi hamba-hamba yang tahu diri. Alangkah bagusnya, alangkah eloknya menjadi hamba-hamba yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Alangkah indahnya dan eloknya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kita hadir di sini semuanya yang menggerakkan hati dan pikiran kita sehingga kita duduk di sini siapa? Siapa? Yang melangkahkan kaki kita, memberikan rezeki kita, memberikan kesehatan kita sehingga kita hadir di sini siapa? Allah. Bahkan yang menggerakkan kaki kita, memberikan nafas kita, kita tidak beranjak sampai acara selesai, adem ayem, enak, tenteram, bahagia, ini semata-mata karena kita cinta sama Allah dan Rasulnya. Betul? Makanya alhamdulillah di sini semuanya pecinta Allah, pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada idola kita, panutan kita, suri tauladan kita. Ya, ingat Bu, ingat ya, ingat nih yang cewek-cewek kan idolanya kadang-kadang artis Korea. Benar apa benar? Bukan Nabi Muhammad idolanya, na'udzubillahi min. Tapi insya Allah mulai sekarang minal an fasoidan, dari sekarang sampai berikutnya, jadikan idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntar dikumpulkan di surganya Allah sama Nabi Muhammad. Mau dikumpulkan sama artis Korea di neraka? Na'udzubillahi min. Makanya kita semuanya sebagai umat Islam, bagaimana cinta kita sama Allah dan Rasulnya. Ingat, saudara-saudaraku seiman seperjuangan, ayyuhal muslimin wal muslimat, ketahuilah bahwasannya minal masyarik ilal magharib, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, semuanya senang, semuanya bergembira, semuanya menyambut acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sukacita, dengan gembira, dengan perasaan bahagia. Barat sampai timur, utara sampai selatan, semuanya tiap hari melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan buat kita, kebahagiaan buat kita, tentram bagi kita, nyaman buat kita. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat buat kita. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar bagi kita. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya keterang benderangan, munculnya cahaya Allah, munculnya rahmat Allah, munculnya karunia Allah, munculnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, laulaka ma'alakul aflak. Kalau seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau seandainya bukan karena engkau ya Habibullah, tidaklah aku ciptakan sealam semesta ini. Ini kita semuanya hadir,
ada, ya, diberikan nafas oleh Allah karena lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Al-Quran, nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Islam, nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada jalan yang lurus, nggak ada Nabi Muhammad, kesesatan di mana-mana, nggak ada Nabi Muhammad, kita bakal masuk neraka, nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak bakal tahu hal-hal yang baik. Barokahnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Habib tanya sama antum semuanya, seneng nggak dengan peringatan Maulid Nabi? Seneng nggak dengan lahirnya Nabi? Lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka buminya Allah, disambut oleh ribuan bahkan jutaan malaikat. Langit terbelah, malaikat berbaris, malaikat rapi berdiri menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak kalah dengan itu juga arwahul anbiya qablahum, arwah-arwah para nabi, para rasul sebelum Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya tidak kalah dengan malaikat-malaikat Allah. Mereka berbaris, mereka berdiri rapi menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kalah dengan itu juga para bidadari dari surganya Allah, berdandan, bersolek, memakai baju sutra, memakai mahkota, memakai galung dari emas, gelang dari emas, berbaris rapi, berdiri menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluknya Allah, burung-burung, ikan-ikan di lautan, pepohonan yang ada di gunung, semuanya makhluknya Allah gembira, senang, bahagia menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang, gembira semuanya. Jadi acara peringatan Maulid Nabi, seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di surga gembira, senang, bahagia menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu yang nggak senang makhluknya Allah, satu yang kecewa, satu yang lari terbirit-birit, satu yang benci, satu yang nggak suka dengan lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jadi kalau seandainya ada manusia nggak senang dengan peringatan Maulid Nabi, ya, menghalang-halangi peringatan Maulidin Nabi, tidak suka dengan peringatan Maulidin Nabi, berarti dia temannya Na'udzubillahi min. Makanya Habib tanya sama antum, seneng nggak dengan acara peringatan Maulid Nabi? Seneng nggak dengan acara seperti ini? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan, lahirnya Nabiuna Muhammad SAW menjadi tonggak sejarah kejayaan Islam. Tinggal kita sebagai umatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuhi hati kita, penuhi jiwa kita, penuhi rasa mahabbah kita, sayang kita aman Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ngademu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, kalau kalian semuanya cinta kepada Allah, ikutin aku, ikutin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta nggak sama Allah, cinta nggak sama Rasul, ikutin Nabi. Kalau udah kita mengikuti Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua dapat faedahnya. Dua, wa min alamatil mahabbah al mutabaah. Dari tanda-tanda kita cinta, kita sayang sama Nabi adalah ngikutin apa yang dikatakan, apa yang dilakukan sama Nabi. Apapun sunnah-sunnahnya, syariat-syariatnya, senang diikutin, dikerjakan, dilaksanakan. Kenapa? Semata-mata karena
Kalau cinta ya Allah ya Rabbi, kalau cinta itu rasanya enak, nikmat. Betul lah, betul. Ya, punya istri atau punya cewek lagi sayang-sayangnya, ya, lagi sayang-sayangnya, ya, lagi sayang-sayangnya jadi supir Gojek pun bismillah. Betul lah, betul. Antar jemput tanpa ikatan. Na'udzubillahi min, ya, udah sayang berlama-lama, lagi sayang-sayangnya nih, tiba-tiba diputusin. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Makanya jangan sampai kita lagi sayang sama Allah, lagi sayang sama Rasulullah, tiba-tiba diputusin sama Allah, tiba-tiba diputusin sama Rasulullah, karena kita melanggar syariatnya, melanggar aturannya, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, di zaman sekarang kadang-kadang kita cinta sama manusia, ya, melebihi cinta kita sama Nabi, melebihi cinta kita sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai Allah, cintai Allah, cintai Rasulullah melebihi apapun di dunia ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sampai menjadikan aku, kata Nabi Muhammad SAW, sampai menjadikan aku, kata Nabi Muhammad SAW, melebihi, ya, melebihi orang tua kalian, melebihi ayah kalian, ibu kalian, suami kalian, istri kalian, anak kalian, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Cintanya Rasulullah kepada kita melebihi cintanya orang tua kepada kita. Oh, sayangnya orang tua kepada anaknya luar biasa. Cintanya Rasul kepada umatnya lebih daripada itu, saudara. Bahkan waktu sakaratul maut, Rasulullah mengatakan kepada malaikat Israel, ya Israel, timpakan rasa sakit sakaratul maut ini kepada aku semuanya, jangan engkau berikan kepada umatku, biar aku yang merasakan sakitnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan hanya di dunia aja, bahkan di akhirat pun kasih sayangnya Rasulullah kepada kita, cintanya kepada kita, memohon di arsy-Nya Allah, bersujud di arsy-Nya Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak ridho ya Allah kalau seandainya umatku belum masuk surga duluan, kemudian umat yang lain masuk surga. Saya nggak mau seperti itu ya Rasul, ya Allah. Saya mau umatku masuk surga dulu semuanya, baru umat yang lain, nggak apa-apa ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dunia dan akhirat, pemimpin para nabi, afdalun nas alal itlaq, sebagus-bagusnya manusia secara mutlak adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cintanya kita menunjukkan keimanan kita. Di antara rukun iman adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Makanya kita ikutin apa yang diajarkan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi, apa yang disyariatkan Nabi, kita ikutin. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang pertama, kalau udah cinta, udah mengikuti ajaran Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan sayang kepada kalian. Pak, Bu, ketahuilah, kalau Allah udah cinta sama kita, sayang sama kita, ya, kita nggak punya teman di dunia pun, tapi Allah sayang sama kita, cinta sama kita, Allah bakal pilihkan, Allah bakal anugerahkan makhluk yang terbaik buat kita untuk menjadi teman dan sahabat kita. Kenapa? Karena Allah cinta sama kita, sayang sama kita. Sesuatu yang mustahil di hak manusia, tiada yang mustahil di haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dihempaskan oleh Raja Namrud ke api yang sangat besar. Pada dasarnya api itu adalah membakar karena sayang dan cintanya Allah sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang pada dasarnya membakar, tidak terbakar sedikit pun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai wujud sayang dan cintanya Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Kalau seandainya Allah tidak mengatakan wasalaman ala Ibrahim, niscaya Nabi Allah Ibrahim mati kedinginan. Kenapa? Karena api itu menjadi dingin. Berkahnya karena api itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud sayangnya Allah, ini wujud cintanya Allah kepada manusia. Bagaimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah kalau dicintai sama Allah, disayang sama Allah, gak usah takut corona, gak usah takut miskin, gak usah takut ini, gak usah takut apa-apa. Kita serahkan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bakal kembali kepada Allah. Namanya usia ya, ada yang muda, ada yang tua, nggak ada yang tahu misteri ilahi. Yang penting sayang kita, cinta kita sama Allah harus terus, harus berlanjut. Jangan sampai tidak, terus berlanjut. Sampai kapan ya Habib? Sampai mati, sampai ajal menjemput kita. Kenapa? Ad-dunya darul amal wa darut taklif. Dunia ini tempatnya amal, tempatnya kita dipaksa untuk menjalankan hukum syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syi'tum am abaitum, suka enggak suka harus menjalankan ya syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita berbuat, tempat kita menjalankan hukum syariat adalah di buminya Allah yang ada di dunia ini. Ya, sementara di barzah tempatnya darul amal wala taklif. Ya, tempatnya amal kita diserahkan oleh Allah SWT. Kalau amal kita baik di dunia, insya Allah jadi baiknya, jadi luas kuburnya, jadi raudhah min riyadil jannah. Ya, sementara di alam akhirat wala darul amal wala darut taklif, bukan darul amal juga, bukan darul taklif. Kalau yang berbuat jelek ya udah di neraka, kalau berbuat baik ya udah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dicintai sama Allah, kita mendapat disayang sama Allah, Allah ridho sama kita, Allah demen sama kita, Allah baik sama kita, hidup kita makmur, hidup kita bakal bahagia, hidup kita bakalnya nyaman. Nah, awas, hati-hati ya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah bakal mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah bakal mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kalau udah diampuni dosanya sama Allah, enak, adem, tentrem, bahagia. Ya, makanya ya, yang lagi viral ya Allah ya Rabbi, Allah disamakan sama manusia. Betul lah, betul. Jika ada bandingannya bro, Tuhan dibandingkan sama manusia. Na'udzubillahi min, kita makhluk Allah khalik, kita makhluk Allah sang pencipta, ya gak ada bandingannya. Ya, makanya bukan ahli agama jangan ngomong agama, kacau saudara. Betul lah, betul. Inilah fitnah akhir zaman. Makanya harus ngomong pada porsinya masing-masing. Kiai yang ngomong masalah agama, polisi yang ngomong masalah aturan polisi, tentara yang ngomong masalah keamanan dan ketertiban, lurah yang ngomong masalah desa dan lain sebagainya. Ngerti ilmunya. Ya, makanya idza wudiyal amr li ghairi ahli fantadir salah. Kalau seandainya sesuatu sudah ditaruh bukan pada tempatnya, tunggu kiamat sebentar lagi. Kadang-kadang orang nggak tahu otaknya di mana itu, nggak paham, nggak ngerti, nggak jelas. Apa karena emosi yang menggebu-gebu, apa karena rasa benci, apa karena rasa dendam? Wallahu a'lam. Sampai ngomong membandingkan manusia dengan Tuhan. Na'udzubillahi min. Jangan seperti itu, nggak benar, nggak baik. Makanya kita sebagai umat manusia di sini, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta kita kepada Allah. Ya. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah. Zaman sekarang zaman modern, benar apa benar? Zaman sekarang zaman canggih.
Zaman sekarang zaman teknologi. Semuanya orang punya handphone. Semuanya orang punya gadget. Semuanya orang punya smartphone. Betul apa betul? Betul apa betul? Kadang-kadang demi konten, ya, kadang-kadang demi konten biar viral, biar terkenal, biar subscribernya banyak, biar followernya banyak, kadang-kadang ngawur. Betul lah betul. Kadang-kadang kebablasan, kadang-kadang nggak paham aturan, nggak ngerti bagaimana bersikap, berbuat. Kadang-kadang Nabi dilecehkan, dihina. Betul lah betul. Nabi dibuat mainan, Nabi dibuat humor-humoran, Nabi dibuat lucu-lucuan, bahkan Nabi dihina, dicaci maki demi konten. Benar apa benar? Benar apa benar? Padahal yang berbuat seperti itu umat Islam. Nggak tahu otaknya di kepala apa di dubur itu. Heran, punya iman, punya Islam apa enggak sih? Makanya orang-orang seperti itu kadang-kadang nggak tahu apa Islamnya itu jelas apa enggak. Na'udzubillahi min. Jadi Habib tanya sama antum semuanya, ini Nabi kita, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita. Kira-kira Nabi dilecehkan, Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi dikriminalisasi, Nabi diejek-ejek, Nabi dihina-hina, lawan atau tidak? Lawan atau diamkan? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ingkar dalam hati kita, minimal ingkar dalam jiwa kita. Nabi dibuat cacian, dibuat hinaan, dibuat makian. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau saking mendapat maqam yang tinggi di sisi Allah, pada zamannya manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau matanya cekung, beliau matanya cekung menghitam. Kenapa? Karena sering nangis. Nangisnya apa? Merindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu sama Nabi, kangen sama Nabi. Bahkan beliau mengutip dalam syairnya, syauqi ila daril habibi Muhammadin syauqun tamakkana fil hasya wa taqaddama. Kerinduan yang memuncak ini kepada Nabi Muhammad, kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus. Kekangenan ini, kerinduan ini bagaikan sebuah palung yang menancap dalam hati yang paling dalam, yang susah untuk dicabut. Susah untuk dicabut karena kerinduan yang sangat memuncak, kerinduan yang sangat dahsyat, kerinduan yang sangat luar biasa. Kita ngaji qala Allah, qala Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita terus ngaji 14 abad yang lalu Rasul meninggalkan kita. Rasul meninggalkan kita. Qala Rasulullah, ahbarona Rasulullah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji, kerinduan yang sangat memuncak, yang kita baca sholawatnya, yang kita lantunkan qasidah-qasidahnya. Tiba-tiba Rasulullah muncul, hadir bersama kita. Bagaimana perasaan kita? Pasti terharu, pasti menangis. Bukan air mata yang keluar dari mata kita, tetapi air mata darah, karena kerinduan yang memuncak kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan yang sangat luar biasa, kerinduan yang sangat hebat, kerinduan yang sangat dahsyat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum qarni tsumma alladziina yalunahu tsumma alladziina yalunahu. Sebagus-bagusnya masa, sebagus-bagusnya waktu, zaman adalah zamanku, kata Nabi. Kemudian zaman setelahku, kemudian setelahnya, ila yaumina hadza, sampai zaman kita sekarang. Gimana nggak indah, gimana nggak elok
zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngelihat Nabi atau Nabi yang ngelihat dia, meskipun sebentar udah jadi sahabatnya Nabi. Sahabat yang terendah pun di zamannya Nabi, sahabat yang paling rendah, magomnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih afdal dari 1000 wali kutub, dari 1000 wali yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melihat Nabi atau Nabi melihat dia, meskipun dalam keadaan berjalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya dalam sebuah kitab dikatakan lawih taru, kalau seandainya mereka suruh memilih sohbatu Muhammad, persahabatan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tinggal di surganya Allah, lah taru sohbatu Muhammad, niscaya mereka bakal memilih persahabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang paling sabar, Nabi orang yang paling luar biasa akhlaknya, yang paling karim, yang paling mulia, yang paling dermawan, yang paling adem, yang paling nyaman, yang paling elok, yang paling indah dipandangnya. Habib tanya sama antum semuanya, Nabi pernah dilempar kotoran? Pernah dilempar kotoran? Pernah diludahin? Pernah dicela? Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dicaci maki, dilempar kotoran, dilempar batu, dilempar anak panah. Pernah. Nabi tidak balas. Nabi balas dengan senyuman, bahkan Nabi kasih hadiah, bahkan Nabi silaturahmi ke rumahnya, bahkan Nabi doain. Alangnya Nabi kurang luar biasa gimana? Tapi garis bawahi, ini pribadinya Nabi, ini individualnya Nabi, ini personalnya Nabi. Sehingga Nabi berdoa, tersenyum, memberikan hadiah, mendoain. Kenapa? Enggak apa-apa. Individualnya Nabi. Seperti kalian menghina saya, silahkan hina saya, silahkan kalian caci maki salah, silahkan intimidasi saya, tapi jangan sekali-kali kalian menghina ajaran Islam, jangan sekali-kali kalian menghina Al-Quran, jangan sekali-kali kalian menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, nyawa yang ada dalam diri saya ini terlalu murah untuk diperjuangkan untuk Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Bagaimana cinta sahabat sama Nabi, bagaimana perjuangannya sahabat sama Nabi, luar biasa. Pikirannya, waktunya, tenaganya, jiwanya, bahkan nyawanya pun diberikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan semuanya kepada Rasulullah, tenaganya, waktunya, pikirannya, jiwanya, nyawanya, semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Uhud, dalam sebuah cerita peperangan Uhud yang terbagi 3 episode. Episode pertama, umat Islam mengalami kemenangan. Kenapa? Karena mengikuti instruksi dari pimpinan terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jabal, pertahanin gunung, jangan tinggalin gunung, jangan lepas daripada gunung. Kenapa? Kalau kalian lepas daripada gunung akan terjadi kekalahan. Karena pada waktu itu imannya, Islamnya masih lemah, akidahnya masih lemah, terprovokatori, sehingga mereka turun dari gunung gara-gara dinar, gara-gara dirham. Orang musyrik, orang kafir bagi-bagi dinar, bagi-bagi dirham. Siapa yang nggak mau duit? Benar. Oh, duit dilemparin, digloyorin, digelontorin semuanya. Ya, sehingga ya, semuanya turun daripada gunung, terprovokatori, turun dari gunung. Orang-orang musyrik lewat dari belakang, yang waktu itu peperangan orang musyrik dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Belum masuk Islam. Naik ke atas gunung, umat Islam ditembak-tembakin, umat Islam dipanah-panahin, umat Islam dipukul mundur. Ya, umat Islam episode kedua mengalami kekalahan. Kenapa? Karena tidak mengikuti instruksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya apa? Dipukul mundur. Tapi umat Islam nggak mundur. Kenapa? Al-firar minaz zahfi wal minal kabair. Lari dari medan perang itu adalah dosa besar. Sekali maju lebih baik mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang diincar sama mereka, yang diincar sama orang-orang kafir, yang diincar sama orang-orang musyrik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sigapnya, dengan cepatnya para sahabat melindungi Rasulullah, melindungi kekasihnya, melindungi nabinya, melindungi gurunya. Mereka membuat pagar betis untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka korbankan? Hujaman anak panah, hujaman tembakan, mereka terkena dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka menjadi tameng, perisai untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat Rasulullah, demi melindungi Rasulullah, tertancap dalam dirinya, tertancap dalam tubuhnya lebih 80 anak panah karena melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela berkorban, saudara. Mereka rela berjuang, mereka rela mati, mereka rela mempertaruhkan nyawanya, waktunya, tenaganya, darahnya pun untuk diberikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita, apa yang kita berikan kepada Rasulullah? Apa yang sudah kita berikan kepada agama Islam? Apa yang sudah kita berikan kepada bangsa dan negara ini? Apa yang sudah kita berikan kepada Allah dan Rasulnya? Apa yang sudah kita berikan kepada kebaikan agama Islam, kebaikan Rasulullah Muhammad SAW? Apakah kita sudah sholawat 1000 kali? Udah beristighfar mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap hari lebih dari 100 kali? Saudara-saudaraku, hal itu sangatlah sulit. Akhirnya umat Islam, episode yang ketiga, umat Islam mengejar ya kaum muslim, kaum musyrikin, orang-orang kafir sampai Hamra'il Asad. Jadi episode yang ketiga ini seri, jadi imbang satu-satu. Wa mau'iduna amal muqbil, kita ketemu tahun depan di peperangan Badar. Allah memberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Ya, memberikan kemenangan yang sangat hebat, memberikan kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Zaid ibnu Datinah, yang cintanya sama Nabi luar biasa, sayangnya sama Nabi luar biasa, cintanya sama Nabi sungguhlah hebat, sungguhlah dahsyat. Kenapa? Pada waktu itu ya, beliau menjadi seorang tawanan perang. Ya, si Zaid ini menjadi seorang tawanan perang. Ya, tangannya diikat, kakinya diikat sampai menuju Masjidil Haram, keluar dari tanah haram, pengen dibunuh sama orang kafir. Orang kafir nggak jadi membunuhnya, ditaruh di atas batu. Ya Zaid, unsiduka billah, wahai Zaid ibnu Datinah, saya bertanya atas nama Tuhanmu, atas nama Allah Subhanahu wa taala, tanya kepada kamu, ya Zaid, kaifa baluka law yakunu minka Rasulullah? Bagaimana kalau seandainya posisi kamu digantikan oleh nabimu, oleh panutanmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zaid yang lemas karena diikat tangannya, diikat kakinya, yang lemas pandangannya ke bawah, langsung menengadahkan kepalanya, mengatakan kepada orang kafir, ya kufar, ya fulan, wallahi billahi tallahi, demi Allah yang menjadikan, yang menciptakan langit dan bumi, demi Allah saya nggak ridho, saya nggak ikhlas, saya kumpul dengan keluarga saya lagi duduk-duduk manis dengan keluarga saya di rumah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap duri. Demi Allah saya nggak ridho dunia akhirat. Sallu ala Rasulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Ikhlas. Akhirnya orang kafir mengatakan, wallah ma ra'ayna minal masyarik ilal magharib sahbat Muhammad yusahibu Muhammadan. Ya, saya tidak pernah melihat dari barat sampai ke timur ngelihat persahabatannya Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah melihat persahabatan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Cintanya dan sayangnya kepada pemimpinnya, kepada nabinya, kepada rasulnya, pemimpin akhir zaman, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah timbulkannya kita
timbulkan hati kita, timbulkan rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah manusia-manusia yang pemberani. Ya, jadilah manusia-manusia yang luar biasa. Jadilah manusia-manusia yang tangguh. Jadilah manusia-manusia yang hebat. Jadilah manusia-manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kita berjanji dalam diri kita, dalam hati kita, demi Allah, nyawa kita, darah kita murah untuk sebuah perjuangan kepada Nabi Muhammad, murah untuk sebuah syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, murah untuk sebuah pengakuan untuk menjadi terbaik dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah. Tunjukkan rasa cinta kita, tunjukkan rasa mahabbah kita, tunjukkan rasa sayang kita. Insya Allah menjadi keberkahan, menjadi kebaikan, menjadi maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kelemah lembutannya, kehalusannya gak usah dipertanyakan lagi. Rasulullah orang paling lemah lembut, Rasulullah orang yang paling halus, Rasulullah orang yang paling luar biasa, Rasulullah orang yang paling pandai tersenyum, Rasul orang yang paling pandai melakukan hal yang terbaik. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan nafikan keberanian Rasul, jangan nafikan ketegasan Rasul, jangan nafikan keberaniannya Rasul. Kalau pribadinya Rasul tidak pernah marah, diinjak-injak, dikatakan ini, dikatakan itu dan lain sebagainya, diludahin, dilempar kotoran, Rasulullah tidak pernah marah. Tapi Nabi Allah, Rasulullah orang yang paling pemberani, Rasulullah orang yang paling luar biasa, Rasulullah orang yang paling hebat, yang paling tegas dalam menegakkan syariat Islam, menegakkan Al-Quranul Karim, menegakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang yang paling berani, bahkan Rasulullah memimpin di barisan terdepan untuk memimpin sebuah peperangan. Kalau seandainya syariat-syariat Islam dihancurkan, dinistakan, dihinakan, sallu ala Nabi Muhammad. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya kita semuanya untuk Nabi jangan setengah-setengah. Untuk Nabi ya kita harus berjuang. Makanya salatun mangkunna wajada halawatal iman. Kalau imannya mau manis, imannya mau elok, imannya mau indah, imannya mau bagus, ya ayyakunallah wa rasulullah ahabba ilaihi mimma siwahuwa. Cintai Allah, cintai Rasulullah melebihi apapun yang ada di dunia ini. Baru imannya manis, baru imannya cakep, baru imannya indah, baru imannya elok. Itulah kalau kita cinta sama Nabi, kalau kita sayang sama Nabi, kalau kita niat senang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, ayyuhibbul mar'ala yuhibbu ilallah. Cintai seseorang karena Allah, bukan mentang-mentang dia pejabat, dia aku saudara. Giliran pensiun kagak kenal. Giliran kaya, dia aku saudara, dia aku teman. Giliran miskin, wala kalam, wala salam, nggak kenal, nggak dianggap apa-apa, padahal masih saudara. Ya, makanya persahabatan, pertemanan atau apapun jangan lihat jabatannya, jangan lihat kekayaannya, karena Allah. Berjuang karena Allah, cinta karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bersatu karena Allah, berjuang karena Allah. Makanya semuanya itu penting. Baru merasakan manisnya iman, baru merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Kalau seandainya kita berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, sebagai orang Islam, orang Muslim, orang yang beriman, mempunyai masa lalu yang kelam, yang suram semuanya, ayakraha ya'uda fil kufri. Ya, dia benci, dia nggak senang kembali ke masa jahiliyahnya, masa kelamnya, masa tidak baiknya. Hidup kita masa kini, masa lalu itu jadi pelajaran buat kita. Jangan seperti itu yang rusak-rusak. Udah tobat, udah hijrah ke jalan Allah. Masa datang itu adalah harapan dan tujuan. Iya, kalau kita hidup sampai besok, ya kalau hidup sampai bulan depan, ya kita hidup kalau sampai tahun depan, kita nggak tahu, nggak ada yang tahu usia kita. Ya, kama ayyakrahu ayyauda fil kufri kama ayyakrahu ayyuda fil nar, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dia tidak senang dilemparkan di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya, ya,
Makanya semuanya kita munculkan sholawat kepada Nabi Muhammad, munculkan rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad, munculkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita menjadi umat-umat yang terbaik, umat-umat pilihan, umat-umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.